Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pirajut Project. Sebelum nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih. Hai sahabat Pirajut, kita membuat topi lagi yuk. Nah, topinya seperti ini masih topi granny. Jadi ini topi granny kedua ya, kita buat motifnya simple seperti ini. Terus di bagian atas juga dikasih jadi tidak polos. Itu bedanya dengan yang granny pertama. Nah, ini seperti ini untuk pinggirannya. Kita mulai sediakan bahan. Di sini saya pakai 3 warna, coklat tua, salem, dan krem. Lalu ini hook nomor 3. Terus jangan lupa sediakan korek juga, karena di sini kita buat granny itu biasanya potong-potong benang ya. Nah, ini saya mau buat bagian tengah warna coklat. Oh ya, untuk benang pakai D27 disarankan. Ini jenis polyester, teman-teman pakai nilon pun boleh. Lalu sediakan jarum tapestry, karena nanti untuk menyambungnya kita dengan cara dijahit. Bismillah, kita mulai. Sekarang mulai membuat tengahnya. Pertama, magic ring. Buat chain 3, 1, 2, 3. Lalu ring ini diisi dengan DC 11, jadi 12 dengan chain 3 tadi. Jadi totalnya ada 12 DC. Seperti ini, dilanjutkan. Nah, ini sudah di bagian akhir, kita tarik sampai kencang, sekencang. Lalu di slip stitch ke sini, loop yang pertama ya, di loop DC nya ya, jangan di bagian chainnya. Di slip stitch, lalu putus benang. Nah, seperti ini udah ya. Sekarang kita lanjut bunga warna kedua. Ini warnanya gelap. Ini warna kedua, saya pakai warna peach atau salem. Bebas ya, di loop mana aja mulainya. Seperti ini. Yang ini di bawah. Kita buat 3 chain, lalu di DC di loop yang sama. Dan 1 DC, lalu chain 2 kali, lalu DC di loop berikutnya 1 kali. Jadi ini setengah aja ya, jadi di sini 2 DC tuh setengah, lalu ambil lagi 1 kali lagi. Nah, lalu disatukan jadi 2 DC top. Nah, 2 DC increase di top, 2 chain lagi, lalu DC di loop berikutnya setengah, lalu ambil lagi, lalu di top. Jadi ini 2 DC top. Ini dilanjutkan masing-masing loop 2 DC top ya. Ini maaf, ini salah, tidak dikasih chain, kasih chain 2, lalu DC top lagi. Nah, seperti ini harus ada 12 motif ya. Nah, ini seperti ini. Untuk sambungannya tidak pakai
chain seperti ini tidak. Nah biasa kan seperti ini ya. Nah ini bukan, tapi dibuka sambungannya buat HDC. Ambil lalu dimasukkan ke sini. Nah ini HDC sambungannya seperti ini. Lalu di chain 3 kali, kita naik row 3, lalu di sini di DC 2 kali, chain 1 kali, chain 1 kali, lalu di DC lagi di tempat berikutnya. Jadi masing-masing dikasih 3 DC ya, diisi dengan 3 DC, 1 chain 3 DC. Nah seperti ini, chain 1, 3 DC lagi, seperti ini. Dilanjutkan, ini di bagian akhir chain 1 kali, lalu slip stitch ke bagian chain yang ketiga, putus benang, seperti ini. Lalu kita masuk warna ketiga, saya pakai warna krem. Nah ini untuk dasar, diusahakan untuk dasar itu sediakan yang ada 1 gulung lebih kalau mau satu warna, karena nanti agak kurang, tapi ada juga yang pas gitu, jadi tergantung gulungan benang. Nah di sini kita mulai chain ini 4 kali, 4 kali chain, lalu di sini DC tapi yang EDC ya, jadi kailnya 2 DC tapi di sini di kail lagi 3 DC, jadi EDC 1 2 3. Nah di sini buat 3, lalu di sini di tempat berikutnya 3 DC. Ini maaf, ini harus pakai chain lagi, lupa saya, chain 1 kali, lalu di tempat berikutnya di DC lagi 3 kali. Nah ini DC, chain lagi, di sini masih DC. Untuk yang bagian sudutnya itu pakai EDC atau DC panjang, chain 1 kali, jadi masih sama DC, cuman nanti pas pengailannya itu bukan 2 DC tapi 3 kail maksud saya. Nah gini, 1 2 3, lalu chain 2 kali. Karena ini sudut, lakukan masih di tempat yang sama, EDC 3 kali, nah seperti ini. Dilanjutkan sampai 4 sisi. Nah ini sudah 4 sisi, chain 2 kali, lalu slip stitch ke sini. Nah untuk putus benang, karena nanti dijahit, jadi selalu disisakan 30-40 cm. Nah ini untuk menjahit nanti seperti ini. Ini buat 7, tapi yang satu tidak pakai DC kotak ya, jadi hanya 6 yang kotak. Nah lalu
lalu kita jahit. Nah di sini saya sudah ada 5 granny, terus disambung ini yang keenam. Ini sudah 5, jadi ini yang keenam. Cara sambungnya sama dengan membuat daisy granny ya, topi yang daisy granny, sama dijahitnya. Seperti ini. Nah ambil yang ini chain, jadi mundur dulu satu langkah, ambil chain satu yang di belakang ini, lalu ke chain yang ini, lalu untuk DC pertamanya ini di CH yang 3 tadi, karena ini sambungan. Lalu yang berikutnya baru DC ke DC loopnya. Nah ini masih DC ke DC, terus yang ini di chain ya, loop yang chain. Ini yang chain, jangan lupa jangan dilewat. Ini masukkan ke sini, kunci. Nah seperti ini. Pas menjahit itu jangan terlalu kencang ya, jadi nanti biar enggak topinya itu enggak keriput gitu, enggak meleop-meleop. Nah ini sudah disambung yang satunya seperti ini. Ini untuk size bisa anak-anak sama dewasa ya, cukup, karena kan teksturnya itu kalau topi rajut itu stretch ya, jadi dia elastis mengikuti bentuk. Nah ini untuk yang satu tadi, yang ketujuh, disisakan bulat, tidak dibuat granny karena ini untuk bagian atas. Cara pengerjaannya tidak dibuat kotak, jadi dia melingkar. Dari sini sama kita buat chain 3 kali, lalu di masing-masing tempat ini diisi dengan 5 DC. Ini 3 chain tadi termasuk 1, jadi tinggal tambah 4 untuk bagian pertama. Nah ini jadi diisi dengan 5 DC, lalu di berikutnya juga sama, tanpa chain ya di sini, jadi langsung dari 5 DC ke 5 DC itu tanpa chain, langsung aja. Nah seperti ini. Mudah ini, cepat jadi, sehari bisa jadi 2 sampai 3 peci mungkin topi. Nah ini sudah selesai. Di bagian akhir kita slip stitch ke sini. Nah seperti ini, bulat ya, seperti ini. Nah untuk membuat lingkarannya sama seperti kita membuat dasar peci, jadi penambahannya di kelipatannya, karena ini 5,
Nah ini chain 2 ini tidak dibawa ya, tidak termasuk, jadi dia hanya berfungsi untuk sambungan saja. Jadi buat TC awal di loop yang sama dengan chain yang barusan. Ini masing-masing loop 1 2 3 4, lalu ini yang kelima TC increase 5 di increase 1 2 3 4 5 di increase. Nah ini pengerjaannya sama ya dengan kayak membuat dasar peci, hanya beda di awalnya saja. Jadi nanti row 6 berarti teman-teman increase-nya itu di loop yang ke-6. Terus row 7 di increase-nya nanti di loop yang ke-7. Begitupun dengan row 8 di increase DC increase-nya di loop yang ke-8. Berlaku kelipatan seperti itu. Karena tutorialnya membuat dasar peci saya persingkat sampai di sini. Jadi nanti pengerjaan berikutnya udah di penyambungan seperti itu. Jadi ini dikerjakan, teman-teman kerjakan sampai row 8 untuk pengerjaan increase-nya seperti yang tadi saya jelaskan untuk mempersingkat durasi video. Saya yakin teman-teman sudah paham. Jadi setiap kelipatan ini ya increase. Nah, di sini nanti kan ada terlihat bawahnya increase, atasnya increase lagi. Seperti itu. Dilanjutkan sampai 8 row ke-8. Jadi row ke-8 mulai dari yang coklat hitungannya ya. Nah, ini sudah jadi 8 row. Jadi penambahan row dari benang krem itu berarti 5 row ya. Nah ini jumlahnya 8 seperti ini. Nah ini increase-nya kelihatan kan. Maaf saya geser kameranya, pindah posisi jadi fokusnya ke sana terus. Nah di sini seperti ini. Jadi ini total loopnya ada 108. Terus teman-teman putus benangnya ini sisakan kurang lebih 1 meter ya, atau boleh lebih, takutnya kurang nanti pas jahit. Nah sekarang kita jahit untuk bagian atas yang enggak ada sambungan ya, yang enggak ada sambungan sisa-sisa benang itu. Ini kita mulai jahit. Jumlahnya sama, tidak ada selisih. Yang saya buat antara granny dan bagian dasar topinya itu nggak ada selisih loop, jadi sama totalnya. Nah, mungkin bisa jadi yang teman-teman buat dan yang saya buat itu berbeda, selisih 1 atau 2 itu tidak masalah, bisa kita siasatin cara nyambungnya. Tapi setelah saya beberapa kali nyoba sampai ini tuh topi yang ke-10 ini, model ini, topi ini yang ke-10 saya buat itu tidak pernah ada selisih. Nah mulainya dari sini yang tengah pas di sambungan 1, lalu loop yang ini ke chain yang ini, ambil 1, ini kan chainnya ada 2, ambil 1 saja karena satunya udah disambungan aja. Ini ke sini. Kalau misalkan enggak yakin, lebih baik teman-teman hitung dulu loopnya ya, yang dasar yang granny sama yang dasar topinya. Terus per berapa ya? Per 18 itu teman-teman tandain pakai marker. Jadi nanti kalaupun ada selisih
kita bisa tahu di sebelah mana harus siasatinnya, seperti itu. Harus di increase ya, ada increase berarti penjahitan ada yang 2 kali masuk gitu. Nah kalau nggak ada selisih nggak enak. Tapi sejauh ini saya sudah buat topi ini yang ke-10, nggak ada selisih, kecuali mungkin di bagian dasarnya teman-teman ada yang lebih ya masuk increase-nya, bisa jadi ada selisih. Tapi kalau 1, 2, 3 gitu nggak masalah sih, masih bisa disiasatin. Terus di sini juga sama, untuk menjahitnya itu jangan terlalu kencang tariknya, jadi nanti apa ya, kalau kata orang Sunda mah topinya tuh nggak keridut gitu, nggak meleot-meleot, nggak mengkerut di bagian-bagian tertentu. Jadi biar nanti gampang ditarik sana sini, jahitnya tuh jangan terlalu kencang. Nah ini bagian chin lagi satu, ini kan chin kayak ada 2 ya. Nah tapi jangan dimasukin yang satunya, langsung ke yang tengah ini sambungan. Yang ini ke sini, chin yang satu itu jangan. Nah seperti ini dilanjutkan. Nah ini sudah selesai. Maaf tadi di bagian akhirnya itu tidak kerekord, tapi sama sekali nggak ada selisih, semuanya pas. Nah ini cara menyembunyikan benang. Maaf ini kan bergeser lagi ya, saya selalu lupa fokus karena posisi kameranya saya rubah jadi kesana terus. Nah saya jadi lupa terus letak kameranya nih, jadi bergeser ke sana terus gambarnya. Ini sudah selesai. Nah ini nih jangan terlalu kencang begini, jadi topinya nggak mengkerut-mengkerut. Jahitannya jangan terlalu kencang. Saya ulangi, jahitan jangan terlalu kencang. Ini untuk sambungannya jangan diputus terlalu pendek, kita sisakan mungkin 5 cm 5 cm ya, jadi nanti kita dibawa di SC, jadi nanti nggak gampang brudul topinya. Nanti kita sembunyikan di dalam SC. Nah karena sekarang pengerjaannya sebelum membuat sisi topi kita akan SC, dikasih SC keliling. Maaf ya, ini saya lagi lupa fokus kameranya sebelah mana karena baru dirubah jadi kesana terus. Nah di sini harusnya nih, tangannya jangan geser-geser. Kita mulai lagi dari sini, bebas sih sebetulnya dari mana mulainya ya. Ini kita masuk yang tengah, chain 1, terus yang bagian chain ini di SC lagi 1. Jadi masing-masing loop 1 SC, jangan ada yang ke double, pokoknya 1 SC. Di bagian chain juga 1 SC. Nah ini di bagian chain masuknya ke bawahnya 1 SC juga. Nah ini benang sisanya kita bawa disembunyikan di dalam SC. Dikerjakan seperti ini, 1 loop 1 SC, ini ya.
Nah, ini di bagian akhir chain seperti ini, lalu buat chain 3, boleh 3 atau 2 karena ini hanya berfungsi sebagai sambungan. Dua, 3, 4, 1, 2, 3, 4, chain SDC 4, lalu yang keempat ini di increase, jadi perkelipatan 4, loop keempat increase, 3, 4, di increase seperti ini. Jadi setiap loop yang keempat di increase. Nah, ini ada lebih satu, nggak apa-apa, isi aja, nggak perlu pakai bongkar-bongkar, nggak perlu pakai di DC, nggak apa-apa, lebih satu, chain 2, lalu di DC di tempat yang sama karena chain yang ini hanya berfungsi sebagai sambungan, tidak dihitung. 2, 3, ini row 2 ya teman-teman, maaf saya lupa. Ini row kedua. Untuk bagian samping topi saya pakai 4 row. Untuk teman-teman mungkin bisa lebih, terserah, disesuaikan kebutuhan. Ini loop yang ini di increase lagi. Yang kelima, row kedua, loop yang kelima di increase 1, 2, 3, 4, 5, di increase. Nah, seperti itu. Dilanjutkan. Ini sudah di bagian akhir. Slip stitch. Kita lanjut row ketiga. DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6, 7. Untuk row yang ketiga di DC increase ada di kelipatan 12, jadi loop yang ke-12 baru di DC. Kalau di harusnya kan tadi kalau misalkan di 6 itu topinya bergelombang, terlalu bergelombang, jadi lebih lebar sisi topinya. Kalau di 12 tapi disesuaikan selera ya. Kalau saya pakai yang di 12 biar tidak terlalu keriting bagian sisi topinya. Nah, ini loop ke-12 di increase. Ini ya, dilanjutkan. Untuk row keempat nanti masing-masing loop diisi dengan 1 DC saja. Jadi untuk penambahan DC increase hanya ada sampai row 3. Row 4 masing-masing loop dikerjakan 1 DC saja. Seperti itu sampai ketemu di row berikutnya. Jadi kerjakan sampai row 4. Seperti ini.
Nah, ini sudah saya kerjakan sampai row 4. Di row 4 tanpa increase ya. Sekarang kita buat pinggiran untuk topinya. Seperti ini, buat chain 1, SC di loop pertama, di ini ditunda lalu diputar. Nah, seperti ini ya. Di SC di loop berikutnya ambil, nah seperti ini, lalu nggak fokus. Nah, ini maaf kameranya kurang fokus. Nah, seperti ini, dililitkan ke hook, lalu di kail dimasukkan, SC lagi, ditunda, dimasukkan. Posisi benang harus ada di bawah hook, jangan di atasnya. Kita ulangi lagi, teman-teman. Ada yang sudah pernah buat dengan cara seperti ini membuat pinggirannya? Kalau ini saya pertama kali ya buat topi dengan pinggiran yang caranya seperti ini. Nah, kalau agak bingung, lebih diperhatikan lagi videonya. Tapi ini mudah kok, hasilnya lebih rapi. Jadi untuk hasilnya tuh mirip dengan itu apa namanya, yang tusuk kepiting itu, scrap stitch, tapi yang ini lebih rapi. Nah, seperti ini. Walaupun agak ribet ya, harus pakai ngelilitin ke hook gitu. Seperti itu pengerjaannya. Kalau kurang jelas videonya mohon diulang lagi. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini. Lebih rapi kan ya? Walaupun agak lama pengerjaannya, lebih ribet. Dicoba, cantik hasilnya. Nanti untuk ujungnya tinggal di slip stitch aja ke yang pertama tadi, udah. Habis itu putus benang. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal di slip stitch aja ke yang pertama itu. Nah, di sini nih saya slip stitchnya di sini tuh, slip stitch langsung putus benang, udah tutupin label, nggak kelihatan. Nah, ini saya ada sini 3 warna, ini coklat, lalu ini coksu. Selamat mencoba ya, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf cuma bisa kasih tutorial membuat yang sederhana. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton.